Ya besok pelapor datang. Kalau saya menjalankan TPP saya dan mau diberikan surat panggilan yang di dalamnya ada saksi dan miring tersangka itu tulisannya. Banyak formulirnya seperti itu, formatnya seperti itu. Ya sudah kami datang dan ternyata tidak ada keluar itu dan sudah dimintai ya BAP yang hampir begitu ya di sana oleh Nindi berjanji untuk mempertemukan saya atau memediasi melalui kepala sini. Kemudian itu sudah naik di Instagram keributan itu dan bagaimana Pak itu tutup kan ya. Oh, videonya itu ada? Di Instagram ada naik di salah satu akun Instagram di Bali atau siapa yang punya di sana karena kan sebenarnya ada dua nih yang menjadi keberatan. Baik ada sedikit mengganjal itu kan. Yang pertama terlihat bahwa begitu didatangi Satpol PP itu terlihat bahwa kami yang bersalah. Padahal yang melaporkan cuma satu orang dan orang itu aja. Tetangga kiri kanan depan belakang yang Satpol PP yang ada itu datang pas kami teman-teman lagi nangis dan baru saja sampai di sini dan baru makan. Jadi sampai ada bikin waduh kita baru makan udah datang seperti ini. Jadi kesannya itu mereka akhirnya jangan ke situ nanti tapi ya jadi yang rugi itu jadi bukan kami saja teman-teman artinya mereka juga dari tips juga kan gitu kan, jadi tipsnya jadi berkurang. Kemudian teman-teman musisi juga akhirnya tipsnya juga berkurang. Dan yang satu hal yang paling relevan itu hal baik jadinya karena itu tadi yang melaporkan tidak terlihat, yang dilaporkan terlihat seperti yang bersalah gitu kan. Jadi yang kami inginkan itu adalah bagaimana dua-duanya itu bisa adil dengan solution. Karena kami juga bukan laporan yang masuk ke Satpol PP itu 60% tentang kemiskinan. Tapi kenapa foto saya yang kelihatan di situ? Dan ada waktu dari sebenarnya gitu kan masih bisa dipakai atau mungkin. Nah, saat ini saya kira ada hubungan cerita Gung Arida tadi dengan komplain gitu ya, kalau bisa disebut. Ada komplain, sebenarnya tidak banyak orang. Kalau disebut-sebut ceritanya Gung Arida tadi cuma satu warga di sekitar Amartya Eatery yang merasa terusik dengan katanya itu kebisingan musik gitu saja kan. Atau ada aktivitas lain, sumber lain di Moneri Pesir. Nah, pada saat musik tidak bisa jalan saat COVID, bagaimana kehidupan sehari-hari? Tabungannya ini Pak, tabungan. Untung masih ada tabungan. Tapi kalau yang punya tabungan, kalau nggak ada masih ada lah tabungan. Beban itu kan tidak juga. Ya, jadi masih bisa bertahan dari tabungan yang ada. Tapi tidak ada pemasukan. Ya, dan itu kan tidak mungkin terus-menerus. Nah itu ya. Kita nggak ini sudah kamu perkirakan waktu itu lama. Perkiraan 1 tahun aja api tidak beres 6 bulan itu parah. Kita jadi bingung gimana ada tokat itu kita istilahnya menjual jasa ya bang disitin anda bikinnya begitu tidak ada ketemu sama Amartya. Jadi mencarikan tempat istilahnya menempatkan kita untuk ya apa namanya berjalan siangnya. Jadi pada saat di tengah kesulitan itu, kemudian Amartya membuka kesempatan ya, itu mendapatkan tambahan penghasilan dari sini. Hai Sobat Netizen dan Bahasa TV Channel. Hari ini, hari yang pertama kunjungan saya ke Amartya Restoran. Amartya Eatery. Tapi berdiri tenang di luar rumah restoran. Saya bersama dengan sahabat baik Gung Arida. Lengkapnya saya kira tidak perlu saya sebut. Nama ini sudah seperti dikenal.
Marina ya kita tahu pernah di politik cukup lama. Pernah duduk sebagai legislator di DPRD Provinsi Banten tahun berapa ya? 2004-2009. Nah, saya kenal dulu ada 2 serikan di DPRD Provinsi Bali yang usianya hampir sebaya. Anies Moro dan Arina Sanswell. Nah, beliau bapaknya juga politisi piawai di zaman Orde Baru. Waktu ada Arkedan. Ini salah satu tokoh Bali yang juga pernah duduk sebagai anggota DPR MPR di zaman Golkar pernah berjaya. Ya, Mas. Juga pengusaha pariwisata yang saya kira tidak asing. Ini kalau semua nama Pak Ake, dianggap pasti semua orang yang di Bali. Nah, yang salah satu generasi langsung beliau dan punya banyak kegiatan usaha. Terutama yang saya tahu itu pada saat COVID ya. Aktivitasnya kemana-mana sampai ke desa-desa. Hari ini saya sengaja datang ke sini karena mendapat cerita yang beredar di media sosial. Ya, termasuk di media ini. Jadi usaha yang dibangun di amat teater ini ternyata kabarnya ada sedikit yang coba-coba musik. Ya. Nah, saya ingin dengar selanjutnya ceritanya, apalagi cerita itu juga kan mendapat respon dan banyak netizen. Ya. Responnya memang positif, baik. Tetapi ceritanya sendiri ya barangkali perlu kita kasih atensi khusus. Nah, kita tahu bahwa pemerintah juga kan sedang menggalakkan upaya untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi itu, terutama melalui bisnis UMKM. Nah, ini salah satu usaha yang masuk kategori UMKM. Saya ingin gali dulu cerita dari Gunarina tentang bagaimana usaha ini mulai. Bagaimana ceritanya sampai kemudian Dia kan seperti pepatah bilang, semakin penipuan, anginnya semakin kencang. Jadi awal itu sebenarnya di tahun 2020 sebenarnya sudah dimulai usaha catering sehat saya yang saya bangun 2015. Awalnya itu tuh jauh sebelum iya, itu tutup karena pelanggan dia dirumahkan. Nah, dan kemudian saya dapat centingkan dari Suparman saya yang tempatnya bang, saya bukan ini mau beli enggak? Wah, ini kok jadi kembali ke Suparman itu. Saya punya produk, jadi yang ternyata awalnya dia sales hotel, ternyata bisa jahit, dia jual masker saat itu. Dan akhirnya karena saya pikir, mohon maaf, mungkin untuk beli ada sedikit kemampuan. Tapi kalau yang ditawarkan itu mahal, gimana ada misinya ya? Dan akhirnya saya bilang, ya udah saya buat kedai amatian. Jadi kedai amatian ini ada intinya, yaitu inti toko online, di mana saya bergerak itu melalui sosmed dan ya. Itu sebelum COVID. Itu di tahun 2020 akhirnya kan sudah COVID, sudah kecepatan COVID. Iya, 2020 COVID, kemudian semuanya dirumahkan. Jadi pelanggan saya dirumahkan, kan catering saya tutup. Nah, kemudian pelanggan saya ini keliling. Di 2019 sudah mulai itu sudah mulai goncang-goncang di bulan Maret itu kan terus ya langsung deals waktu itu yang boleh hanya untuk makanan dan semua yang online. Dan akhirnya mereka teman-teman yang dirumahkan terus dan healthy food saya sudah dirumahkan itu menawarkan saya produk gitu. Jadi yang dari Tuhan Hotel menawarkan produk, ada yang jual ayam bakar, dan setelah saya makan ke kamen kit semua. Akhirnya saya dan saya bantu jual ya sebagai reseller. Sehingga saya buka kedai amatian. Jadi saya buka kedai amatian betul-betul on my own gitu, nggak ada campur tangan keluarga, jadi betul-betul saya dan waktu itu bantu untuk
di Instagram, di media sosial lainnya untuk supaya tampilannya cantik. Walaupun kita jual-jual per WhatsApp, mungkin ke teman-teman gitu kan, atau di Facebook gitu, tapi kita tetap harus tampilan cantik. Jadi saat itu kita antara itu sampai delivery-nya ke Jatidase, sampai ke mana tuh yang terminal persiapan itu, atau aku ya antara delivery kita banyak waktu itu kita pekerjaan sekitar 13 orang untuk delivery makanan. Jadi ada petani yang tidak bisa menjual produknya, ada nelayan yang tidak bisa menjual produknya, ada orang hotelan yang balik dari jadi nelayan gitu kan, ini mahasiswa-mahasiswa di Nuta, sehingga akhirnya membuat kedai artian. Setelah itu kemudian ada pengembangan nanti dari kegiatan karyawannya juga kita ambil dari kemarin di rumah kan, nanti di tempat-tempat ini semua dari jobless hotel. Kemudian karyawan berasa tahu. 2-3 di awal itu cuma saya aja berdua awalnya kan, dan masih online berdua. Kemudian mulai banyak permintaan, kan otomatis harus saya antar, terus mobile. Jadi saya rekrut, akhirnya dapat sekitar 12-13 orang. Itu ada supir transport, ada macam-macam yang memang kan ada job sama sekali jobless semua. Terus kemudian itu lokasinya di Bogor Indan, di Pemoga. Di Budang 2 kali tidak. Nah, karena sistemnya itu PO pre-order, jadi kasih waktu 2-1 minggu. Kalau misalnya petani, Bu, saya mau panen seminggu lagi. Jadi saya sudah mulai broadcast. Ini ada nonton seminggu lagi ya, dia. Saya sendiri waktu itu berdua gitu kan, dan akhirnya karena kewalahan saya rekrut, saya kasih 50.000 per hari, nanti ongkirnya hadir. Wow. Itu cara saya untuk membantu waktu itu. Dan akhirnya pemerintah mulai longgar, dia nanya, Bu, masih jual makanan enggak? Trusty food. Terus dia singkat cerita, ada rezeki, kemudian cari tempat, dapat tempat ini. Ini berapa? 2021. Iya. Kedai tetap jagoan nih, si Hidri yang di belakang Syam itu titipan-titipan. Kemudian itu ada Mafia Fiction yang membantu teman-teman dan yang sudah bantu. Tuh mereka menitipkan. Titip di sini dengan harga sangat miring. Dan kemudian itu baju-baju preloved zaman sekarang, tapi dipinting bagus-bagus, jadi lah tidak asal di ini dan titik-titikan. Tetap konsepnya itu membantu. Membantu. Iya. Ini konsepnya Pak Arka Hagian. Ini Selalu membantu ya. Beliau harus ketemu sama media itu royal dan tak. Ya, itu kayak gajah mati meninggalkan gadil ya. Ternyata secara genetik turun ke anak. Aduh ini kan. Ya, Bung Arina, terkait dengan berita yang sempat muncul di media sosial dan media online dan sesudutkan ini, sampai begitu bagaimana ceritanya? Memang ada masalah? Pasal mungkin bising, menurut yang lapor. Jadi ceritanya kalau saya baca itu kan ada orang yang melaporkan ke Satpol PP Kota Denpasar, gitu ya. Iya. Lalu kemudian petugas Satpol PP sempat datang ke tempat ini. Betul. Lalu Satpol PP tunggu apa ceritanya? Iya, jadi di 2021 itu memang kita sebenarnya pas membangun ini izin sudah lengkap. Kan itu yang penting ya. Kami bayar pajak tetap tiap bulan. Kita punya NPWP amatnya itu namanya. Itu merupakan salah satu kekuatan pada saat kita didatangi oleh Satpol PP. Sehingga kita memang tidak melanggar, kan itu tidak ada pelanggaran, sehingga pertama kali datang info pembahasan laporan. Ya, jadi awalnya di 2022 itu ada seorang terkabda yang merasa bising gitu kan ya. Karena kita waktu itu mengadakan bazar, jadi bazar UMKM juga kami sediakan tempat di sini. Saat itu bazar kami tidak ada, beliau datang membawa bati kamar.
Ini beliau seorang asing ya, dan neuroscientist ya, wajah therapeutics yang setelah saya lihat dia datanya di Google, memang biasanya saat dari istimewa di Aceh, kemudian beliau juga di sini borsing masalah sampah gitu kan, yang sikap ya itu sedikit sekelumit tentang beliau ini. Kemudian katanya memberikan satu nama. Kartu nama itu yang diberikan itu salah satu peserta bahasa yang tidak ada hubungannya sama kami. Dan beliau menulis di website Itali tentang hal-hal yang kurang berkuasa, di mana beliau berjawab tentang makanan kami yang sangat buruk daripada kaki sekarang. Tapi beliau hawasan di sini. Belum. Kemudian yang musiknya katanya kami juga membuka musik di sini itu untuk wadah teman-teman karena area-area pariwisata itu tutup. Bayarnya mungkin kurang pantas, tapi mereka hanya butuh refreshing, tidak di rumah. Mereka butuh bermusik. Jadi teman-teman yang bermusik ini atau menghibur customer ya atau pelanggan di sini, itu kan sebenarnya teman-teman musisi. Teman-teman musisi yang nyanyi tidak di daerah Putan, Canggu, Nusa Dua, dan mereka skillful semua. Tapi karena kondisi pandemi, tahu sepi, kemudian iya, dan kami sih minta kalau memang punya teman yang lain boleh dibawa ke sini, berpisah dan memang sih dan memang ya waktu itu di awal di 2021 profesinya di dalam itu ibu-ibu arisan biasanya bawa keyboard sendiri. Dia ramaikan oleh beliau-beliau dan beliau-beliau itu baik. Maksudnya ibu-ibu ada sami di mana teman punya usaha ke situ mereka akan mensupport dan teman keyboardnya beda-beda. Maksudnya biar adil. Nah, yang lain kebahagiaan. Iya, nah itulah yang terjadi juga. Nah teman-teman musik kita fantasi tempat di sini. Jadi kebetulan di 2021 itu saya juga bertemu suami saya. Beliau juga yang akhirnya beliau juga banyak punya teman musik. Beliau juga yang akhirnya membuat panggung ini menjadi bagus. Awalnya ada yang sama saya sendiri ya, bersama dengan anak-anak kurang paham tentang hal seperti ini. Beliau yang membuat seperti ini dan akhirnya teman-teman musik pun ada madah. Tapi kalau saya lihat ini banyak tempat usaha yang ada sekarang. Sepertinya kalau tidak ada suasananya itu menjadi tidak terlalu menarik. Ya, seperti itu juga. Jadi sebenarnya sinersis mutualisme antara pengusaha dengan si stick ada bakat. Kami pengusaha pun akhirnya, karena para pemusik itu juga bawa teman. Dan pelanggan yang datang itu kan memang senang dihibur oleh musisi yang live music. Iya, dan dia juga pemusik ini ya tahu lah membawa temannya ke sini. Terus kalau mereka main di mana temannya juga ada pesanan. Dan kami itu juga sering mendatangi teman-teman musisi yang misalnya di Facebook atau One-Soft Chan. Saya lihat teman di sini datang kami hanya sekedar memberi tips. Tapi kaitan dengan cerita adanya laporan warga ke Satpol PP, itu kira-kira sesuatu yang membuktikan itu. Apakah pelapor kalau identitas pelapor tidak akan? Iya, dirahasiakan. Jadi kami mengenai itu kami sempat cek sebenarnya, dengan si orang asing tersebut dan berjanji untuk bertemu. Saat itu saya ada acara di Bogor sama suami, ada anaknya teman menikah dan jadi tuh kan kalian nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu saya di Bali saya bilang Mr. X gitu kan. I'm already in Bali. I'm ready to have a meeting with you. Terus saya bilang, no need, dia bilang gitu kan. No need, saya mau pindah saja. Itu di 7 September 2002. Jadi sebenarnya warga terganggu itu cuma satu orang. Warga lain sebenarnya nggak biasa-biasa. Sempat si warga lain cerita bahwa pemilik rumah yang dikontrak sama si Louis itu mengajak untuk bikin audisi untuk memakan tiket kegiatan bersih. Tapi intanya kembali apa tinggal di situ enggak, yang tinggal di sana orang lain dikontrakkan. Dia kalau memang dikontrakkan enggak tinggal di sana, mana tahu musiknya tuh bisa datang di sana. Jadi dan kemudian itu sudah selesai, saya pikir sudah selesai.
ternyata beberapa bulan lalu ada lagi, dan itu langsung tersampaikan. Itu berapa bulan? Ada sekitar bulan Juli, yang 12 Sudah 2 bulan lah. 12 dari soal bulan dari Sumatera betul. Ya, kemudian Itu laporan langsung juga ke Satpol PP, dan Satpol PP memang waktu itu tidak mengidentifikasi tidak identifikasi, tapi mengarah sampai mereka sedikit bayangan mengarah ke beliau, tapi namanya orang Bali atau kan istrinya Pak kemudian kami bilang, mohon maaf saya sudah melaksanakan pada saat awal komplain itu kami sudah menghasilkan penjual yang awalnya kami dari jam 7 sampai jam 11, tapi mulainya dari setengah 7 sampai setengah 11. Jadi jam setengah 11 kurang itu sudah kami gini ya, maksudnya abang sudah mulai dikurangi lagunya, artinya jangan keras lagunya. Jadi menuju jam 10 itu sudah lagunya mulai slow gitu, karena mulai malam. Ya, lalu sebagai warga negara yang taat hukum tadi baru mengikuti apapun yang diminta oleh kepala dan kemudian saat kepala negara saat kepindahan kepada lingkungan kami bahkan tidak tahu, karena seharusnya mereka kepala lingkungan harus mendapatkan baik di bawah tindak nanti. Dan kebetulan saya memang KTP Singding, bukan pembentuk doa. Saya KTP Dopadi nomor 54. Jadi penduduk Singding. Kesini ada koordinasi. Ya, begini sahabat pendatang atau bagaimana ya. Biasanya sudah memang. Ya, dan akhirnya saya pikir saya cuma menunggu meminta kalau bisa tidak diisi dengan sebelah. Itu disampaikan langsung ke PP-nya yang datang ke sini. Cuman berjanji ya nanti ini tunggu dan lidik katanya. Kemudian datang berikutnya itu kami sudah tutup karena mau bangunan. Jadi kami tutup jam 7 di penampahan gangguan, kita tutup jam iya. Kemudian datang lagi dengan sikap yang agak kurang menyenangkan. Mungkin karena sudah berulang kali ke sini, mungkin ya karena laporannya terus. Temannya ada laporan kami sedang meneliti. Iya, kami paham. Tapi kalau saya ke kantor, minta tolong langsung bertemu dengan si pelapor. Beliau telepon telepon. Ya, besok pelapor datang. Kalau saya menjelaskan TPP saya dan mau diberikan surat panggilan yang di dalamnya ada saksi dan miring tersangka, itu tulisannya begitu. Ya memang katanya formulirnya seperti itu, formatnya seperti itu. Ya sudah kami datang dan ternyata tidak ada keluar itu, dan sudah dimintai ya BAP yang hampir begitu ya di sana oleh Nindi berjanji untuk mempertemukan saya atau memediasi melalui kepala sini. Kemudian itu sudah naik di Instagram keributan itu dan bagaimana Pak itu kecukannya. Oh, videonya itu ada? Di Instagram ada naik di salah satu akun Instagram di Bali atau siapa yang punya di sana kau. Kemudian kami ini dalam posisi sedang menunggu mediasi. Ternyata 2 hari yang lalu naik lagi di media online. Memang sih pemberitaannya bukan tentang keributan, tapi tentang kalau melakukan laporan ke Satpol PP lebih baik lewat ini. Jadi sedang memperkenalkan platform baru untuk pelaporan ke Satpol PP supaya cepat ditanggapi. Tapi foto yang muncul adalah tidak sebenarnya tidak ada hubungan. Iya, itu. Itu saja, iya. Begitu. Ya, saya kira ini juga jadi pelajaran bagi ya terutama bagi kita semua. Karena yang sebenarnya fakta itu kan dari sisi bisnis.
Kita baru saja melewati suasana pandemi COVID-19 yang berpanjang dan berdetik hampir seluruh lini deadline performing event business di seluruh dunia. Artinya termasuk kita di Malaysia, kita pada industri pariwisata tinggi. Nah, di saat suasana pandemi mulai bisa kita lewati, upaya-upaya pemulihan ekonomi lalu mengatasi sedang digalakkan. Ya, setahu saya sih masih ada relaksasi ya. Akhirnya pemerintah itu masih memberikan kemudahan pada UMKM. Ya, termasuk ketika ada usaha kecil dan menengah yang juga seperti tempat ini menyediakan fasilitas hiburan musik misalnya. Ya, sepanjang itu masih bisa mentoleransi seharusnya. Ya, dan berharap sih dan sampai terlalu keras ingatkan. Dan bagusnya kan memang ada komunikasi dua. Nah, terus ya, lapor dan pihak yang dilaporkan itu dijabatannya oleh satu PP, kalau satu PP misalnya menerima laporan. Dan kalau dalam proses mediasi itu, ini bisa dicarikan dalam baik. Kira-kira akan lebih baik. Misalnya usaha tetap jalan, ya masyarakat juga bisa mengerti kondisi. Iya, karena kan sebenarnya ada dua nih yang menjadi keberatan. Baik, ada sedikit mendadak, itu kan. Yang pertama, terlihat bahwa begitu didatangkan Satpol PP itu terlihat bahwa kami yang bersalah. Ya. Padahal yang melaporkan cuma satu orang dan orang itu aja. Tetangga kiri kanan depan belakang yang notabene dari dekat. Terus ini kan jalan, kalau musiknya itu ada batasnya sampai jauh. Jam dibatasi jam 12 ya, sampai kami setengah 11 sudah selesai. Iya, dan kami juga mendapatkan masukan bahwa daerah di Bupati 1 sampai di Jalan Badak itu di depan Kena Masa, itu daerah iya, itu adalah daerah perubahan pemukiman. Dilarang sekali ada tempat usaha di sini. Tapi setelah itu sampai di sini, itu kafe, rumah makan, apa segala macam dia sampai masuk gitu ke area Bupati, area Ning Madri itu sampai ke Jalan Merdeka itu full dengan tempat makan. Saya juga ingin tahu, Bung Dek, kaitan dengan etiknya terhadap usahanya. Misalnya saya dengar dulu katanya pelanggannya akhirnya ketakutan juga sering. Iya, dari awal. Ya, karena kebetulan saat yang Satpol PP yang anak-anak itu datang pas kami teman-teman lagi nangis. Dan baru saja sampai di sini dan baru makan. Jadi sampai ada bikin, waduh kita baru makan udah datang seperti ini. Jadi kesannya itu mereka akhirnya jangan di situ nanti. Ya, jadi yang rugi itu jadi bukan kami saja, teman-teman. Artinya mereka juga dari tips juga kan gitu kan. Jadi tipsnya jadi berkurang. Kemudian teman-teman musisi juga akhirnya tipsnya juga berkurang. Dan yang satu hal yang paling relevan itu hal baik jadinya karena itu tadi yang melaporkan tidak terlihat, yang dilaporkan terlihat seperti yang bersalah gitu kan. Jadi yang kami inginkan itu adalah bagaimana dua-duanya itu bisa adil dengan solution. Karena kami juga bukan seorang yang tidak tahu etika bahwa begitu dipertemukan waktu berbakat tidak seperti itu. Kami ingin dipertemukan mohon apa bagaimana sehingga kita bisa ayolah kamu kalau memang terganggu ya mungkin kita solusi ya lah gitu kan. Dan kami juga sudah mengurangi frekuensi musik jadinya akhirnya gitu kan demi mentaati yang di kemarin diberikan saran oleh Satpol PP gitu kan. Dan yang kedua yaitu tadi berita yang beda dan dari Satpol PP sendiri laporan yang masuk ke Satpol PP itu 60% tentang kemiskinan. Tapi kenapa foto saya yang kelihatan di situ?
Dan ada waktu dari sebenarnya gitu kan, masih bisa dipakai atau mungkin foto tamu-tamu atau pas foto kenapa terus ini iya suasana kenapa harus persis saya yang menatap ke depan kamera tapi tak apa-apa sih mungkin sebuah media ada lebih banyak. Kalau yang cantik yang viewernya bisa jadi positive thinking ya harapannya. Ya kami selalu positive thinking artinya tetap ada seperti itu. Kami aware baik izin saya mesti saya lihat dulu ada itu kata ternyata tadi pagi kami juga sempat menghadap ke dinas perizinan tidak ada masalah sebenarnya. Tidak soal perizinan karena yang dihitung itu adalah kursi. Jadi di bawah 50 kursinya, kursi yang ada di restoran ini itu risiko rendah dan hanya butuh NDB dan tidak ada larangan di sana untuk tidak boleh mengadakan ini, tidak boleh mengadakan itu. Kecuali kalau memang mau acaranya eventnya agak lebih besar sedikit, melapor kepada lingkungan di sini dan kami selalu melaporkan dan teman-teman yang bercala kami minta untuk jangan visiting karena kan butuh parkir meningkat supaya di jalan dan supaya tidak mengganggu lah karena ini kan jalan ulia berkuburkan jalan Cokro Rusnan dan jalan yang baru jalan alternatif. Tapi ini klarifikasi pertama ya? Yang diberikan oleh awaknya. Iya, karena kami pikir ya sudah kami ikuti saja dulu apa yang disarankan izin dan sebagainya. Itu kami mungkin nanti ada laporan lagi dari beliau, kami sudah siap sehingga ayo kali kita sampai di runner kan gitu. Karena biar bagaimanapun ini kan termasuk percobaan dan elemen tidak ada. Jadi mungkin ya, juga dari pelajaran buat kita semua. Terutama teman-teman di Satpol PP. Pendekatan ya, simpatik itu memang juga perlu dipertimbangkan. Masyarakat. Apa ini karena usaha. Gara-gara ketegasan. Dan kayak gitu. Kadang-kadang diperlukan itu harus proporsional. Apalagi era sekarang ini kan orang gampang sekali membuat video viralkan. Kadang-kadang viralnya video itu cuma foto nih. Dan itu tidak substansinya. Jadi kemasannya diolah, tapi sebenarnya tidak menggambarkan apa yang harus. Saya kira mungkin begitu. Sehingga supaya jangan yang begini terulang kembali, perlu bersama mungkin komunikasi ya. Memang komunikasi sebenarnya mungkin kita juga tidak menjelaskan anggota yang pengurang karena memang beliau diposisikan seperti itu karena mungkin banyak juga pengusaha yang nakal sehingga beliau perlu bersikap seperti itu kan. Nah kami tetap mematuhi aturan kasih surat panggilan kami datang kami urus izinnya kembali dan ternyata tidak apa-apa gitu kan. Nah ya kami minta mungkin mau klarifikasi mungkin dari pihak Satpol PP mengklarifikasi tentang berita yang dibuat di salah satu media online. Dan yang paling penting itu efeknya. Iya. Ada efek dari pemberitaan ataupun informasi yang beredar di media sosial yang kemudian berakibat pada menurunnya atau berkurangnya pelanggan. Dan ini kan pasti secara bisnis membuat usaha yang baru mulai berkembang. Iya. Itu pasti menjadi masalah. Baik. Hal di sisi lain, pemerintah sedang betul-betulnya mengawal proses penjalanan semua UMKM Kota Denpasar. Jadi kita belajar dari peristiwa semacam begini. Mudah-mudahan saja kasus yang sedang dialami atau masalah yang sedang dialami Amartya Giting bisa atau solusi yang terbaik. Karena yang paling penting adalah kita harus dari bersama-sama. UMKM itu sederhana. Karena dia bukan hanya soal profit bagi komunitas, tetapi kalau pada apa yang bekerja sebagai baik. Jadi saya sebagai jalan, banyak orang kemudian juga bisa didaftarin dari usaha semacam begini, ini yang penting. Saya kira, iya, kurang lebihnya seperti itu. Itu tak, saya nanti akan coba untuk melakukan konfirmasi terkait argumen ke Satpol PP Kota Denpasar, termasuk mungkin sebagai pihak terkait untuk kemudian dicarikan jalan yang baik. Ya begitu sama-sama. Gitu ya. Betul. Mudah-mudahan.
kita ketemu lagi di topik yang berbeda bersama Mbak DJ Baral. Hai Smart Netizen dan Pasar TV Channel. Saya tadi berbincang cukup seru dengan Bungge Arina Saraswati. Jadi kalau biasanya ketemu Bung Arina itu bicaranya dulu itu bicara politik, bagaimana keterwakilan perempuan di politik praktis. Apalagi pada saat Arina duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bali. Pada saat itu saya masih di lapangan, masih bergabung dengan kelompok media Bali Post. Jadi urusan biasanya kan, apalagi kalau ada yang cantik, koran itu biasanya laris. Pada saat itu. Nah saat ini saya kira ada hubungan cerita Gung Arina tadi dengan komplain gitu ya, kalau bisa disebut. Ada komplain, sebenarnya tidak banyak orang. Kalau disebut-sebut ceritanya Gung Arina tadi cuma satu warga di sekitar Amartya Itri yang merasa terusik dengan katanya itu kebisingan musik gitu. Nah, sebelum cerita tentang itu, saya ingin tahu dulu atau berkenalan kita lebih dekat dengan kawan-kawan yang hampir saban hari itu keliling menghibur masyarakat Bali di banyak tempat gitu ya. Nah, di yang paling ujung ini Beli Nengah gitu ya. Kalau di ini biasanya main apa? Gitar ya. Kemudian Beli Gusde, vokal ya. Lalu Beli Surya. Dan yang paling ujung ini Beli Radu. Jadi, kalau lihat dari penampilannya memang kelihatan musisi beneran ya. Nah, ini adalah musisi-musisi senior. Belum COVID itu di mana biasanya? Di Kuto ya? Di Kuto ya? Dan ini dari dulu satu grup gitu, berempat. Oh sendiri-sendiri. Atau dengan grup lain, punya grup sendiri-sendiri. Tidak COVID, kita gabung. Oh sejak COVID. Ini gara-gara COVID kemudian bergabung. Nah, saya ingin tahu nih ceritanya pada saat COVID itu bagaimana ceritanya? Dampaknya terhadap aktivitas musik sehari-hari. Itu kita perform, kita tidak dibayar cash, kita dengan sistem seperti begini. Tapi awal-awal COVID kan sama sekali nggak ada. Ya, ada beberapa tapi sistem tidak seperti di cash dibayar, kita seperti sistem tip box dari audience. Beda kotak? Ya. Tip box istilahnya? Sistem tip box. Oke. Jadi tinggal pengunjungnya atau customernya datang seikhlasnya. Kadang ngasih, kadang tidak, itu bukan rezeki kita. Karena itu kemudian hasilnya berbagi. Iya. Kadang isi, kadang enggak. Kadang isi, kadang enggak. Risiko itu. Risiko itu ya. Lalu ketergantungan sehari-hari itu kan dari ini saja kan? Yeah. Atau ada aktivitas lain, sumber lain mau dari pesir. Nah, pada saat musik tidak bisa jalan saat COVID, bagaimana kehidupan sehari-hari? Tabungannya ini Pak? Tabungan. Untung masih ada tabungan. Tapi kalau yang punya tabungan, kalau nggak ada tabungan, masih ada lah tabungan. Beban itu kan juga. Ya. Jadi masih bisa bertahan dari tabungan yang ada. Jadi tidak ada pemasukan ya. Dan itu kan tidak mungkin terus-menerus. Nah itu ya. Kita nggak ini sudah kamu perkirakan waktu itu lama. Perkiraan 1 tahun aja api. Nah, terus 6 bulan satu itu parah. Kita jadi dingin. Di mana ada tokat itu kita istilahnya menjual jasa ya bang disitin anda bikin begitu tidak ada ketemu sama Amartya. Jadi menjadikan tempat istilahnya menempatkan kita untuk ya apa namanya berjalan siangnya. Jadi pada saat di tengah kesulitan itu kemudian Amartya membuka kesempatan ya itu mendapatkan tambahan penghasilan dari sini. Dari sini dibayar profesional lah ya. Dan ada tip dari pengunjung. Nah ini kan ceritanya, artinya kalau lihat dari keberadaan Amartya ini kan sebenarnya membantu ya, sangat membantu ya. Kita mah musisi yang sebelumnya ini kan kesulitan kehilangan pekerjaan, gitu ya. Nah, tetapi kemudian ada yang merasa suara musik itu kemudian menimbulkan kebisingan. Lalu ada pelanggan yang kemudian berpulang. Kan begitu saya dengar cerita Bung Arina tadi.
ya pasti teman-teman juga nih merasa terganggu itu. Tapi kalau nggak ada tamu ini kan siapa yang mau dihibur? Kira-kira begitu ya. Nah dengan kondisi seperti begitu, kira-kira bagaimana? Apa sebaiknya yang disarankan? Kalau toh misalnya, ini kan kondisi real ya. Kalau kita lihat tempat semacam begini ini kan sebenarnya membantu warga, apalagi yang punya keahlian khusus di bidang musik misalnya, untuk ikut terlibat. Ya. Jadi yang punya restoran itu bisa jalan, karena pengunjungnya banyak yang datang, gitu ya. Lalu kemudian yang menghibur juga itu kan mendapat kebahagiaan rezeki dari pengunjung yang datang, kan mestinya begitu ya. Kita mata kan ini orang-orang berliburan, banyak masyarakat berliburan, tidak menghilangkan stres. Nah itu kita juga butuh kerja, ya. Nah itu kangen juga untuk training dan situasi sekarang ini kan belum normal 100% ya. Artinya teman-teman ini masih punya job di daerah atau sekitarnya di luar di sini. Artinya di sini itu bisa, tapi belum pendapatannya belum sebesar seperti sebelumnya. Belum kan? Artinya belum, kondisinya belum normal sama sekali. Sehingga kalau ada tambahan dari tempat semacam begini kan paling tidak juga membantu. Jadi saya kira ya ini tambahan dari teman-teman. Mudah-mudahan ya pemerintah Kota Denpasar terutama itu ya paling tidak bisa menjelaskan standarisasi ya. Kalau toh misalnya regulasinya sudah ada, maka kalau di sini saya dengar tadi kita sudah ada izinnya dan macam-macam. Lalu kemudian poin utama itu sebenarnya keberadaan UMKM semacam begini itu kan membantu masyarakat untuk berbagi pendapatan. Apa yang dilakukan Amartya ini juga mestinya mendapat proteksi pemerintah. Kalaupun ada hal-hal yang barangkali dianggap mengganggu, mestinya bisa dikomunikasikan dengan baik, begitu ya. Sehingga semua usaha itu tetap bisa jalan. Saya kira begitu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan saja apa yang dialami oleh Amartya ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi tidak sampai membuat usaha ini terganggu, pelanggannya lari, lalu musisi juga ini mau menghibur siapa gitu. Masa mau menghibur meja dan kursi gitu. Kami pun akan kehilangan pekerjaan, dan pasti akan kehilangan pekerjaan. Ya lama-lama dulu kalau udah tamu kan repot tuh di tempat gitu ya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan saya dengan teman-teman musisi ini juga mendapat atensi dari kita semua. Bye-bye. Jangan lupa subscribe,